selamat sore pemirsa A1. Kembali Anda menyaksikan podcast A1, One for You. Dan hari ini kita akan membahas mengenai efisiensi anggaran. Karena kita tahu pemirsa bahwasannya kebijakan efisiensi anggaran ini tidak hanya berdampak secara nasional, tapi juga tentunya sampai ke daerah. Dan sebagai salah satu lembaga penyiaran publik, TVRI juga terkena dampak dari efisiensi ini. Dan di tengah pemangkasan anggaran, kita ingin tahu bagaimana operasional, kemudian upaya agar tetap menjaga layanan informasi publik ini tetap berjalan dengan tema menjaga layanan publik di tengah efisiensi. Dan sudah hadir di studio A1 kali ini, ada Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan. Dan selain itu juga kita kedatangan tamu dari pengamat ekonomi Unismu Makassar, Bapak Abdul Mothalif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Mothalif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain dua narasumber yang sudah bersama saya di studio A1, kita juga telah terhubung secara daring melalui Zoom. Ada analis kebijakan ahli media, sekaligus Ketua Tim Kepatuhan dan Optimalisasi PNBP, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Anak Agung Gede Oka. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat bergabung, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, selain itu juga ada pengendali frekuensi radio ahli media Balmon Bandung, ada Ibu Dia Pravitasari Satyarini. Selamat sore, Ibu. Selamat sore Bapak-Bapak. Iya, ini Ibu satu-satunya perempuan nih yang bergabung bersama kami di sore hari ini. Selain itu juga ada Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Bapak Indra Maulana. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore. Baik, suaranya terdengar jelas ya Pak Indra? Sangat jelas. Sangat jelas, baik. Nah, untuk mengawali perbincangan kita, saya ke Pak Kepala Stasiun terlebih dahulu. Nah, Pak Fahrudin, TVRI ini kan sebagai media publik ya Pak, kita tahu bahwasannya juga terkena yang namanya efisiensi anggaran. Bagaimana Pak pengaruhnya, khususnya untuk operasional sehari-hari ini Pak? Baik, terima kasih. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan sebagai lembaga penyiaran publik yang berada di wilayah Sulawesi Selatan ini, kami memiliki anggaran sebesar 27 miliar, kurang lebih itu mendapatkan efisiensi anggaran sebesar 40,68% di awal. Lalu direksi TVRI mengajukan kepada Komisi 7 DPR RI agar mendapatkan relaksasi dan disetujui hingga efisiensi anggaran menjadi 31,14%. Ya syukur alhamdulillah dengan kondisi ini kami bernapas lega dengan adanya efisiensi yang direlaksasi dari awal sebelumnya. Tentu kami tetap harus melakukan beberapa strategi agar efisiensi anggaran ini tidak mengganggu terhadap kepentingan publik yang ada di tayangan TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. Beberapa hal kami lakukan. Yang pertama, kami melakukan repackaging beberapa program-program kami yang sudah lama dan masih sangat relevan dengan kondisi yang saat ini. Repackaging ini adalah suatu proses pengolahan program produksi yang sudah ada, diolah dengan gaya yang terbaru, dengan gaya yang kekinian. Ini yang kami lakukan untuk mengantisipasi agar masyarakat tetap menonton program-program TVRI, tetapi dengan nuansa yang berbeda, yang baru, walaupun sebenarnya itu adalah materi yang sudah kami produksi sebelumnya. Yang kedua, kami melakukan beberapa kolaborasi dengan beberapa stakeholder kami di Sulawesi Selatan. Yang pertama, misalnya kepada pemerintah daerah, yang tentu dalam hal ini kami bekerja sama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meminta kepada seluruh pelaku ekonomi kecil di UMKM di Sulawesi Selatan untuk bisa TVRI menjadi sebagai pendamping dalam hal melakukan pembelajaran bagaimana mereka bisa mendapatkan kemudahan dalam permodalan, bagaimana mereka mempelajari tentang digital marketing, bagaimana mereka belajar tentang mengemas dan mendistribusikan barang-barang. Dan itu kami meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu program-program kami di TVRI. Lalu stakeholder kami yang selanjutnya kepada Universitas Muhammadiyah Makassar juga membantu kami dengan beberapa program-program yang luar biasa, seperti program apresiasi budaya yang berjudul Papasang. Papasang ini adalah sebuah program
Aksara Bugis. Jadi program ini semua dibiayai oleh stakeholder kami di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi TVRI tidak mengeluarkan uang, tapi semua biayanya ditanggung oleh Universitas Muhammadiyah Makassar. 20 paket dibantu kami untuk menyiarkan program-program ini. Jadi TVRI tidak mengeluarkan biaya, tapi tetap bersiaran dengan konten publik, dibutuhkan oleh publik tentang budaya-budaya Bugis dan budaya Makassar, khususnya tentang aksara Bugis. Lalu stakeholder kami selanjutnya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama juga membantu kami program-program sebanyak 25 paket tentang program acara agama, fokus Islami. Stakeholder kami selanjutnya adalah dari Bank Indonesia. Bank Indonesia juga membantu kami tentang program-program makroekonomi dan mikroekonomi yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi program TVRI selama efisiensi kami hanya mengeluarkan dana yang memang menutupi anggaran yang diblokir, yang diefisiensi, itu kami gunakan dengan repackaging dan berkolaborasi dengan stakeholder kami yang ada di Sulawesi Selatan agar TVRI memiliki program-program kepublikan tapi tetap baru. Nah, kalau tadi pelayanan publik khususnya dari TVRI kan ada inovasi dan juga kolaborasi. Nah, khususnya untuk perekonomian, apa dampaknya Pak yang Bapak lihat sejauh ini Pak? Yang pertama, walaupun itu pemerintah sudah menjelaskan bahwa yang diefisiensikan itu adalah misalnya perjalanan dinas, kunjungan wisata, penggunaan hotel dan seterusnya, tetapi itu mempunyai link keterkaitan terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang lain. Di mana kegiatan-kegiatan usaha yang lain kalau mereka tidak memiliki omset karena akibat adanya efisiensi ini, tentu akan berakibat terhadap PHK. Kemudian omset usaha itu akan semakin berjalan. Oleh karena itu banyak sekali para pengusaha, para stakeholder yang berkaitan dengan itu meminta agar ini dihapuskan yang namanya efisiensi itu tanpa harus meninggalkan yang namanya pengawasan. Karena sesungguhnya pemerintah menerapkan efisiensi itu tidak lain adalah dalam rangka meningkatkan penggunaan anggaran itu secara secara efektif. Kita tidak lupa bahwasannya sudah ada yang bergabung juga, Pak Abdul Muthalib dan juga Pak Kepsa. Ada 3 orang yang bergabung bersama kami melalui Zoom. Nah, silahkan mungkin ada dari teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait kebijakan ataupun pernyataan yang disampaikan dari kedua narasumber. Silahkan mungkin. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Bapak-Bapak narasumber, Pak Andi Rudin dan Pak Abdul Muthalib ya tadi. Siap. Terima kasih Pak. Saya melihat tadi penjelasan Pak Andi sudah menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan strategis ya Pak di stasiun TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. Jadi sangat bagus sekali tadi Pak Andi juga menjelaskan sudah melakukan inovasi, kemudian membangun kemitraan strategis ya dengan UMKM yang ada di sekitar atau di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, ini menunjukkan bahwa penerapan kepemimpinan strategis, yaitu kepemimpinan entrepreneurship sudah diterapkan oleh Pak Andi. Kemudian mungkin nanti yang perlu ditambahkan adalah kemungkinan atau kami sarankan mungkin ya adalah pemanfaatan teknologi untuk efisiensi produksi seperti itu misalnya yang merupakan salah satu dari penerapan kepemimpinan digital, dan juga mungkin nanti ada terkait dengan organisasi pembelajar itu mungkin adanya membangun budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif di lingkungan TVRI Sulawesi Selatan atau adanya pelatihan-pelatihan internal. Mungkin ada sedikit pertanyaan Pak terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Kami ingin bertanya, bagaimana menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keberlangsungan lembaga penyiaran publik dalam sistem ekonomi digital? Karena kita ketahui efisiensi itu memang membatasi tidak seperti halnya pada saat kondisi normal, ada hal-hal yang dibatasi dan ini memerlukan strategi tertentu hingga TVRI Sulawesi Selatan khususnya tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat diandalkan oleh masyarakat di sekitar. Mungkin itu Pak sedikit pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Silakan Pak. Iya, baik. Jadi memang tidak bisa dihindari bahwa perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi sekarang ini, dalam proses aktivitas ekonomi, proses aktivitas pendidikan dan seterusnya, pemanfaatan itu sangat dibutuhkan sekali. Karena dengan memanfaatkan seperti itu,
diharapkan akan memberikan efisiensi anggaran dalam hal yang dulunya dilakukan secara manual. Dengan kehadiran teknologi informasi akan memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam penyampaian informasi, efektif dalam penggunaan anggaran dan seterusnya, sehingga dengan demikian akan memberikan dampak yang positif bagi instansi yang terlibat di dalam kaitan itu. Selanjutnya kita ke Ibu Dia. Ibu Dia, mendengar suara saya, Ibu? Siap. Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore, Bapak Andi Fahrudin dan Bapak Abdul Muthalib. Untuk mengenai efisiensi anggaran ini kan terkait juga dengan efisiensi pemanfaatan infrastruktur penyiaran milik negara ya kan. TVRI ini infrastrukturnya juga banyak sekali gitu. Apakah yang harus dilakukan gitu ya? Apakah infrastruktur ini ya dialihkan atau disederhanakan atau justru malah diperkuat gitu untuk terkait dengan efisiensi anggaran. Terima kasih banyak, Pak. Dengan kegiatan yang dulunya mungkin belum ada, podcast ya, di TVRI itu belum ada, hanya siaran. Sekarang dengan menggunakan podcast ini, saya kira media siarnya itu bukan hanya pada siaran TVRI, tetapi menggunakan YouTube dan seterusnya. Saya kira dengan media-media seperti itu akan memberikan sumber-sumber pendapatan, pendanaan bagi TVRI itu sendiri. Jangan kita hanya melihat dari sisi efisiensi, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana mencari sumber-sumber pendanaan, sumber pendapatan yang bisa digunakan oleh lembaga yang bersangkutan, sehingga paling tidak bisa menciptakan kemandirian bagi organisasi yang bersangkutan itu. Selanjutnya kita beri kesempatan ke Bapak Indra Maulana sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Silakan Pak Indra. Terima kasih. Saya menyimak betul tadi yang disampaikan oleh Pak Andi Fahrudin ya. Saya melihatnya sebagai best practice yang dilakukan oleh TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. Bahwa ternyata dalam suasana kesempatan dalam kesempitan ini banyak inovasi yang dilakukan oleh TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. Dan saya pikir itu tidak mengurangi makna dan value dari hal-hal yang dilakukan oleh inovasi yang dilakukan oleh TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. Dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran, refleksi juga bagi instansi yang lain. Mungkin saya ingin menggali dari pandangan Pak Abdul Muthalib dari sisi akademis ya, yang tentu melihat visi secara lebih lateral, lebih luas gitu, bahwa TVRI secara khusus mungkin TVRI Stasiun Sulawesi Selatan ini memegang peranan yang penting dalam ekosistem transformasi digital. Nah, sedangkan efisiensi ini bukan, kalau kita mendengar penjelasan dari pemerintah dalam waktu belakangan ini, efisiensi ini bukan kebijakan yang sifat insidentil sekali-sekali gitu ya. Bahkan ini akan kebijakan yang sustainable, berjalan terus gitu. Sehingga kita harus terus berinovasi. Nah, pertanyaan saya mungkin Pak Abdul Muthalib, bagaimana TVRI perlu berstrategi dan mungkin bisa menjadi pelajaran bagi instansi lain untuk tetap relevan. TVRI pada umumnya, katakanlah khususnya misalnya di Sulawesi Selatan kan lebih dominansinya kepada bagaimana pengembangan ekonomi, bagaimana pendidikan ya, terutama hal-hal yang bersifat konten lokal. Peranan TVRI khususnya di Sulawesi Selatan misalnya ini menjadi sangat penting untuk menginformasikan sumber-sumber ekonomi, sumber daya yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan, misalnya seperti itu, bahkan wilayahnya Indonesia Timur, itu untuk apa? Paling tidak disampaikan untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan ekonomi distribusi untuk kepentingan ekspor, maupun mungkin hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan dunia. Kita tahu bahwa salah satu tantangannya mungkin adalah semangat kerja tim ya Pak ya. Pak Kepstan. Nah, sebagai pemimpin tentunya bagaimana Pak untuk menjaga semangat tim kerja ini di tengah tantangan keterbatasan efisiensi anggaran Pak? Teman-teman di TVRI Sulawesi Selatan ini adalah teman-teman yang sangat luar biasa dalam bekerja dan mempunyai motivasi yang sangat tinggi dan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang sangat luar biasa. Jadi sebagai seorang pemimpin, tunjukkan energi positif yang menguatkan seluruh teman-teman di TVRI Sulawesi Selatan agar mempunyai kekuatan dan keinginan untuk berubah dan membangun TVRI Sulawesi Selatan menjadi lebih baik. Itu yang paling penting.
Dan demikian perbincangan kami di podcast A1. Semoga bisa memberikan insight baru bagi masyarakat. Inovasi dan juga kolaborasi bisa menjadi hal yang kuat dan juga bisa menjadi sektor unggulan bagi kita. Khususnya tadi contohnya dari TVRI, kepemimpinan dari Bapak Ade Fahrudin. Dan demikian podcast A1 One for You. Sampai jumpa.